Saya doa 2 jam, 3 jam, sampai 6 jam setiap hari. Tiba-tiba atap itu hilang. Ada cahaya. Syes. Mulut saya langsung berbahasa roh. Berbahasa Ibrani. Dan bahasa China. Kepenuhan roh. Nah, disitulah saya merasakan ada aliran listrik luar biasa. Bong, bong, bong gitu. Shalom. Hari ini kita bahas tentang Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ke-9. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kerajaan Tuhan ada di muka bumi ini didirikan berdasarkan 12 rasul. Berapa saudara? 12 apa? 12 rasul. Dan 12 rasul pun adalah 12 orang gagal. Kenapa? Nomor 1, Yudas berkhianat menjual Yesus. Betul? 2, Petrus menyangkal Yesus. Dan 10 rasulnya waktu Yesus ditangkap bubar kabur semua. Betul? Artinya 12 ini ada 12 orang gagal total. Dan mereka bukanlah ahli teologi, profesor, doktor, karburator, botak, bocor. Nah, itu dah. Bukan ahli teologi. Dan mereka adalah 12 orang miskin yang hidup di sekitar Danau Galilea. Dan mereka hanya orang biasa saja. Nelayan, pemungut cukai, dan mereka bukan keluarga kerajaan atau bangsawan. Mereka betul-betul orang miskin. Dan mereka ikut Yesus dengan satu tujuan, untuk merubah nasib. Dia berharap waktu Yesus jadi raja atas Israel, Matius berpikir jadi menteri keuangan, gitu dah. Urusan pajak adalah. Langsung berpikir juga. Petrus jadi jenderal. 12 orang yang berpikiran untuk menjadi pejabat. Apalagi tahun ini, tahun politik, tahun depan, tahun pilpres. Semua banyak yang bermimpi jadi pejabat, anggota DPR, betul? Tapi 2025 rumah sakit jiwa penuh, betul? Betul? Rumah sakit jiwa berapa? Penuh. Kenapa? Banyak yang stres, betul? Stres. 12 orang ini ikut Yesus dengan tujuan merubah nasib. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalib, harapan mereka hancur. Harapan mereka selesai. Harapan mereka bubar semua. Yudas merasa bersalah, bunuh diri, betul? 11 semua
lari ketakutan semua, sembunyi. Dan waktu Yesus bangkit, ada satu harapan, ada satu semangat. Semangatnya apa? Yesus jadi raja. Dan pada waktu Yesus mau naik ke surga, maka dikatakan, kapan Israel, kapan engkau menjadi raja atas Israel? Dikatakan apa saudara? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Artinya apa? Tuhan, kapan kau jadi raja? Betul? Bagi-bagi jabatan. Nah, gitu. Ingat saudara, zaman dulu bagi-bagi kue itu biasa, betul? Politik, betul? Menjabat, bagi-bagi, gitu. Namanya politik dagang sapi, kan gitu. Nah, zaman dulu udah ada itu. Yesus, kalau engkau jadi raja, ingat aku. Artinya apa? Ini loh, aku berjasa, betul? Tapi Yesus berkata apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi? Mereka berkumpul di loteng Yerusalem dan Roh Kudus turun atas mereka. Petrus yang menyangkal Yesus, sekali khotbah berapa ribu orang bertobat. Dan ingat saudara, Yudas diganti Matias. Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah tentang 12 orang gagal ini terkenal di seluruh dunia 2000 tahun. Betul? Saudara, mana ujung bumi? Papua. Sampai ke ujung dunia. Dan apa yang terjadi? Untuk menjadi orang terkenal dalam 100 tahun, itu susah. Artis secantik apapun, itu mentok usia 40. Usia 70, nunggu goodbye, kan gitu. Betul? Tapi 12 orang ini terkenal di dalam sejarah dunia, mengubah seluruh hidup banyak orang. Karena ada satu yang mengubah hidup mereka, yaitu kuasa. Ikutin saya semua, kuasa. Nah, suatu kali saya masih ingat tentang arti sebuah kuasa kekuatan. Waktu itu kakek buyut saya, umurnya udah 90 lebih. Dia tanya sama cucu sama buyut-buyutnya semua. Karena dia akan mencari seorang pengganti yang jadi penerusnya dia. Ditanya buyut-buyutnya, kamu ingin jadi apa? Jadi pilot. Anak kecil dah. Kamu mau jadi apa? Kapten. Semua buyut-buyut ditanyain semua. Waktu giliran saya tanya, kamu ingin apa? Saya hanya ngomong jawab satu tok. Saya ingin kekuatan. Kenapa saya ngomong kekuatan? Karena nenek saya, kakek saya miskin, tidak mungkin ngasih duit. Jadi saya ngomong kekuatan. Langsung kakek saya ngomong, kamu yang ditakdirkan yang terpilih, kekuatan itu. Karena dengan kamu mempunyai kekuatan, maka kamu memiliki segalanya. Baik nama besar, kejayaan, kehormatan, dan semua kemenangan kalau kamu punya kekuatan. Sekarang saya akan tunjukkan arti sebuah kekuatan di dalam hidup kamu. Langsung dia baca mantra, ada batu kira-kira jarak 10 meter. Bias, hancur darah. Inilah kekuatan. Langsung dia baca mantra, ting menghilang, ting menghilang, ting menghilang. Dia ngomong, inilah kekuatan.
Wah, saya langsung mikir waktu itu dah. Kalau puing hilang, ting hilang, ini ngumpet kemana enak sekali nih. Tunjukkan, inilah kekuatan. Gembok, inilah kekuatan. Aji pangremekan, buka semua. Kalau kamu punya ini, kamu punya semuanya. Tetapi untuk mendapat ini, itu tidak mudah. Kamu harus melewati untuk menderita dari semua yang menderita. Karena dari tempat yang paling sengsara, muncullah yang terkuat. Kalau kamu ingin menjadi yang terkuat, haruslah untuk menjadi yang paling menderita. Saudara, banyak dari kita semua ingin dipakai Tuhan, betul? Tetapi, berani tidak kita membayar harganya? Tidak mudah. Tidak apa, saudara? Tidak mudah. Kekuatan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di situ saya dilatih benar-benar. Umur 9 tahun, masuk hutan, tidak makan, tidak minum, bertapa, bertarung, latihan setiap hari. Dan setelah saya masuk dalam latihan-latihan mereka, cita-cita saya hanya satu dalam hidup saya, kapan keluar dari tempat itu aja adalah. Tidak kuat sudah, tapi tak kuat-kuatkan. Kalau udah terlanjur masuk, saya keluar. Dan setelah saya bertobat, waktu saya masuk Kristen, hanya ada satu tujuan dalam hidup saya. Satu, kuasa. Apa, saudara? Ngomong sama sebelahnya, kuasa. Apa, saudara? Kuasa. Karena saudara, kekristenan bukan sekedar doktrin atau teologi, tapi kekristenan adalah kuasa. Karena kerajaan Tuhan bicara tentang, saudaraku, kuasa. Bukan hanya sekedar doktrin. Doktrin untuk penyeimbang. Tapi kuasa adalah Injil, kekuatan itu. Sehingga apa yang terjadi? Waktu saya bertobat pertama kali, saya selalu tanya bagaimana menemukan kuasa, kekuatan itu. Nah, saya tanya sama seorang pendeta, dia bukan pendeta terkenal. Dia berkata, kunci untuk mendapatkan kuasa itu harus mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Dengan tanda mula-mula bahasa roh. Karena untuk mengaktifkan 9 karunia, itu harus mengalami baptisan Roh Kudus, dan bahasa roh itu adalah kunci mengaktifkan 9 karunia. Ingin saya semua, mengaktifkan. 9 apa? Nah, ingat, tidak ada Roh Kudus setengah atau seperempat. Roh Kudus satu oknum. Amin. Nah, apa yang terjadi? Pendeta itu memberi saya penjelasan, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kamu, 9 karunia itu ada di dalam diri kamu pula. Tetapi untuk menyalurkannya, kamu harus melangkah dulu. Ingat semua, melangkah dulu. Apa, saudara? Melangkah dulu. Jalan dulu. Melangkah dulu, jalan dulu. Jelas? Ingat semua, melangkah dulu. Jalan dulu. Nah, apa yang terjadi? Dia ngomong, kuncinya kamu harus mengalami bahasa roh dulu. Dan bahasa roh itu bukan ikut-ikut. Mari ikut saya, sikila berapa sandal jepit. Satu sandal jepit semua adalah. Tidak diajarkan. Karena itu kunci mengaktifkan 9 karunia. Nah, setelah kamu mengalami bahasa roh itu, dipenuhi oleh roh itu harus diaktifkan setiap hari. Dan setelah itu disalurkan. Itu namanya kekhususan. Dia beri suatu perumpamaan.
Karena saya kan murid bodoh, ranking 4, murid tinggal 4. Jadi penjelasan harus jelas. Dia memberitahu saya tidak ada Roh Kudus perempat dan tidak ada Roh Kudus setengah. Roh Kudus itu satu oknum. Yang penting engkau mengalami kepenuhannya. Nah setelah itu dia ngasih satu penjelasan. Kan waktu itu heboh namanya urapan itu macam-macam. Ada urapan angin, es, guntur, habis itu dar. Macam-macam itu zaman itu. Ada air hidup, macam-macam urapan. Pendeta itu ngomong, kamu dalam ikut Tuhan, ndak usah neko-neko, ndas mumet. Udah mumet ndas semua katanya. Yang penting satu aja, percaya. Simpel aja hidup ini, percaya dan melangkah. Akhirnya saya ambil keputusan, berdoa, mencari Tuhan. Nah zaman dulu ada lagu gini, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Saya nyanyi terus. Wah, setiap hari saya doa. Pada waktu 10 hari Pentakosta, tiba-tiba ini teman-teman dulu, suara teman saya berkata, Roh Kudus datang. Tiba-tiba 2 kali, di Alkitab itu sekali. Ini kok sampai 2 kali. Saya buka mata, enggak taunya tetangga sebelah marah-marah lempar batu. Dan ada juga doa itu harus dihayati. Haleluya Yesus. Nyatakan, urapi, ngecek dah. Sampai ke seleo. Tidak bisa. Berbagai macam cara. Kalau engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apa yang terjadi? 10 hari Pentakosta lewat. Saya ambil keputusan cari Tuhan sendiri. Lewat. Kalau tumpang tangan, udah ditumpang tangan sampai udah pendek, udah ada. Ngatanya ngomong, ucapkan, udah tak ucap ya Pak. Tumpang tangan, dupek umek, dumyak, bisa dikatakan, ucapkan haleluya, sampai domble, tetap tidak ada apa-apanya. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya saya urusan, saya cari Tuhan sendiri. Karena pendeta itu ngomong sama saya, karunia itu kalau sudah diberikan, tidak akan ditarik lagi. Kecuali murtad menyangkal. Selama tidak murtad menyangkal, karunia itu diberikan, tidak diambil lagi. Itu konsep pendeta itu dah. Saya ngomong, ya, gitu aja. Orang mudeng juga, enggak ngerti ya. Yang penting percaya gitu aja dah. Nah, karena kan saya bukan ahli doktrin dah. Dia ngomong kalau karunia sudah diberikan, tidak akan diambil lagi. Kecuali murtad menyangkal. Karena Tuhan memberi ini. Oh gitu Pak Pendeta. Iya, percaya enggak? Ya percaya gitu aja udah. Sejak enggak tahu doktrin. Masalah itu. Nah. Saya doa 2 jam, 3 jam, sampai 6 jam setiap hari. Tiba-tiba atap itu hilang. Ada cahaya. Syas. Mulut saya langsung berbahasa roh. Berbahasa Ibrani. Dan bahasa China. Kepenuhan roh. Nah disitulah saya merasakan ada aliran listrik luar biasa. Bung gitu. Bukan listrik ini lain langsung gini. Apa yang terjadi? Di situ saya tanya sama pendeta ini, gimana mengaktifkan karunia itu? Nah, dia ngomong, kamu ingin tahu apa?
kesembuhan. Cari orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Saya cari orang sakit. Saya cari dulu yang Kristen. Yang sakitnya saya harap ambeien aja. Jangan yang berat-berat. Ada satu yang sakit. Bapak sakit apa? Tipes kronis, komplikasi. Enggak boleh duduk atau berdiri. Usus rontok, aduh ampun. Ini baru latihan doa. Kok berat amat? Yang tak harapkan sakit panu. Ini malah berat, komplikasi. Langsung saya doa, bahasa roh. Wah, getar-getar. Makanya saya tahu, doa getar-getar itu tanda tidak yakin. Jadi supaya, haleluya, yakinlah gitu. Wong saya juga gitu. Haleluya. Lagi, gak tak doain mati. Urusan penjoroan gitu. Ada suara. Bangunkan dia, berjalan. Oh, ini suara Tuhan apa suara hati ya? Wah susah. Nah, langsung. Percaya, bangun. Nggak taunya dia takut mati juga. Tak pegang, lempar, sembuh. Nah, setelah itu ada orang mati masih muda. Tak lihat orang mati itu, iman belum nyampe. Nyampe. Yang hidup aja susah, apalagi yang mati. Nah, di situ saudara, baru saya mengerti arti kekhususan ini adalah dialirkan, ditujukan, difokuskan, kegunaannya. Kalau keran air tidak pernah dipakai, sekalipun baru bertahun-tahun macet, kalau dipakai setiap hari, bus, betul? Nah di situ saudara, saya mulai mengerti dan memahami situ. Nah setelah itu saya lihat pelayanan apa yang tidak ada saingannya, kan gitu saudara. Saya ini bukan pendeta, dan saya bukan penginjil organisasi, bukan. Saya jemaat seperti saudara, saksi aja. Jadi karena sekolah Alkitab saya hanya setingkat SMA, tidak mungkin jadi pendeta, gitu saudara. Harus sekolah teologi ya, saya kan tidak ada sekolah teologi ya. Nah, setelah itu pelayanan apa yang saingannya susah? Kalau khotbah saingannya banyak, tentang kesembuhan saingannya banyak, penginjilan saingannya banyak. Ada satu bidang yang saingannya sedikit, tentang setan. Ya harus cerdik seperti ular. Setan ini waktu zaman dulu adalah ya, orang pelayanan setan, tentang setan pelepasan paling tidak mau. Karena apa? Proyek thank you. Orang tahu tuh setan tuh jahat. Pertama waktu bangkrut, waktu kita demi susu setan keluar, ngasih PK, wong dia aja makan susah, gitu. Atau yang kedua, susah mati. Kita doain demi nama Yesus, setan keluar, dia mati, PK belum dikasih, mati duluan. Waduh, tak pikir-pikir, ini yang jarang ada saingannya. Maka itu yang saya pilih. Udah. Nah, langsung saya masuk ke dalam pelayanan pelepasan. Waktu masuk pelayanan pelepasan, sebenarnya saya itu ada dua hal sama saudara. Pertama, kalau karunia membedakan roh bekerja dalam hidup saya, itu langsung lihat. Tapi ada kalanya saya ada insting, tapi tidak lihat, merasakan. Karena merasakan adanya setan, manusia dan hewan bisa merasakan.
Misalnya ada di rumah, ada setannya, ada sesuatu tidak beres di rumah ini. Betul? Betul? Nah, seperti kalau kita naik sepeda, hari ini naik sepeda, berhenti total. 10 tahun lagi, naik sepeda lagi, bisa enggak, saudara? Bisa, betul? Ada memori otot, insting. Nah, sejak kecil saya ketemunya setan, kumpulnya sama setan. Udah tahu hawanya kan? Nah, insting. Jadi saat tertentu Tuhan izinkan karunia membedakan roh bekerja. Tetapi ada waktunya insting. Ini tidak beres ini ada. Karena kalau ada orang ngirim santet atau kuasa gelap itu saya terasa, wah ada sesuatu, terasa. Tapi itu insting. Karena dulu pernah ada di dunia itu gitu. Pernah di dunia itu, terasa. Ada beres ini. Nah, makanya kadang kan waktu dulu zaman Pak SBY dulu ada mau menghadap presiden, Pak Edi Wibowo ngomong ke saya, cek dulu Daud. Saya lihat, instingnya, udah beres ya. Oh ini arahnya ke sini, arah ke sini, pengalaman hidup. Nah, tetapi ada waktunya karunia Roh Kudus bekerja. Itu lihat. Jadi saudara bisa membedakan di sini antara melihat dan merasakan. Jelas saudara? Kalau merasakan, semua manusia bisa merasakan. Merasakan di sini kalau dia dulu pernah bergaul di situ. Nah, kalau melihat, tidak semua manusia bisa lihat setan. Ada yang karena temannya setan, atau dia dipakai Tuhan karena membedakan roh untuk mengusir setan. Harus dibedakan di sini. Ngerti mas saudara? Ada garis di sini. Ada garis di sini. Nah, jadi di situ karena saya rasa saingannya tidak ada, saya masuk situ. Nah, disitulah mulai saya fokuskan, aktifkan. Itu namanya kekhususan. Apa saudara? Apa saudara? Kekhususan. Jadi saudara, dalam pelayanan pelepasan banyak sekali kejadiannya tentang setan. Nah, dan Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak usah yang lain-lain. Ada satu hal dalam hidup yang saya pegang. Satu hal. Dalam kondisi diberkati atau tidak diberkati, gaya hidup tidak berubah. Tapi dompet boleh berubah. Iya. Tahu enggak? Celana saya ini umurnya 20 tahun. Makanya orang tidak nemui saya cari sumbangan. Lihat modelnya, aduh miskin ini. Lebih enak. Kita ini tidak bergaya kaya, tidak dikejar pajak, betul enggak? Makanya saya itu jarang ada pemanggilan pajak. Saya datang, oh Pak Tony ya, iya. Lihat celananya. Saya dari dulu khotbah enggak pernah pakai kaos kaki, sampai sekarang enggak. Oke. Saya nemu ibu presiden pun pakai kaos. Enggak pernah berubah gaya hidup saya. You mau temui saya? Oke. Enggak, ya oke. Saya ketemu ibu presiden, pakai kaos, sandal. Ini. Udah, langsung ini. Ada. Enggak ada pakai baju safari. Ditolak ya pulang, gitu aja dah. Enggak taunya ibu presiden ngomong, Daud, sini mas, siap. Bagus, malah dia ngomong penyamaran yang sempurna gitu. Ada. Ya, waktu tugas naik motor. Motor saya itu tahun 2001, sampai sekarang masih ada. Pakai topi, motor, beng, bus, langsung. Cari data informasi, itu tugas. Nah, saya pernah suatu kali adalah, makanya lebih baik itu
Kita enggak usah nunjukin diri kita siapa. Enggak perlu kita nunjukin kita kaya, enggak perlu. Kenapa? Waktu yang akan berbicara. Suatu kali ada operasi khusus waktu itu. Waktu itu saya mau menghadap Kapolda dan itu perintah presiden untuk membuat perintah khusus. Saya datang, langsung, masuk tempat penjagaan. Pakai kaos, pakai sandal, karena biasa gitu. Tolong panggilkan nama ini. Siapa Anda? Model kayak gini menghadap Kapolda. Panggil dia, beritahu kode ini, kode elang nomor sekian. Sampaikan, langsung sampaikan. Kode kasus, Kapolda datang. Langsung siap. Yang ini siapa? Langsung ngomong, Bapak ini siapa? Terus Secret Service, pengawal rahasia. Langsung meeting, udah, kondisi seperti ini, selesai, cabut. Tahu enggak? Penting apa? Mengalir. Jalan dulu urusan belakang. Gitu. Penting perintah disampaikan, udah selesai. Mau terima enggak terima, sudah gitu aja. Saya kemarin juga wawancara, Daud siap, ada. Menghadap, kemana? Ke kantor staf presiden. Oh iya, habis ke sana dah. Ya pakai kaos aja saya. Nggak taunya pengawal di situ tahu saya. Ini orang biasa pakai kaos katanya dari dulu. Ya itu. Nggak usah memaksa diri. Apa adanya aja hidup ini. Jelas saudara? Kenapa saya pakai kaos? Karena saya punya kulit ini mahal sekali. Kenapa mahal? Kalau baju baru gatel, saudara. Makanya saya itu pakai baju selalu second. Harus katun murni. Harus dicuci dulu, dipakai orang dulu, dipakai adik saya atau kakak saya, baru saya. Makanya lebih baik, udahlah yang lama-lama aja gitu. Nah, tapi satu hal, pelayanan itu adalah fokuskan, mengalir. Karunia itu harus diaktifkan. Amin. Ada satu pesan khusus akan saya beritahu pada saudara. Nah, kalau ini bukan suara Tuhan, analisa saya. Karena kawan-kawan saya ada di Dewan Timpres, Dewan Pertimbangan Presiden, ada, dan staf presiden ada, ekonomi, makro, ada semua. Saya beritahu pada saudara, 2020 saya meminta semua berkebun. Coba, siapa yang tahu pesan saya tahun 2020 angkat tangan? Bahwa semua saya suruh berkebun, betul? Kemarin kepala staf presiden, Jenderal Muldoko memberitahu saya, kita akan mengalami El Nino, krisis pangan dunia. Saya beritahu pada saudara, 2023, 2024, saudara saya beritahu, masa untuk menabung emas dan dolar, itu aja. Kenapa? Saya beritahu, resesi ekonomi yang sebenarnya itu tahun 2025. Karena ada dasarnya. Makanya semua jemaat Glo, saudara gaji sebulan 2 juta, usahakan beli emas, entah itu setengah gram beli, atau 1 gram beli, untuk persiapan di 2025. Nggak usah banyak nyimpen Hermes. Ngomong sama belahnya, emas, tapi bukan emas Joko. Nah, itu. Emas. Kalau walaupun hanya sebulan hanya 1 gram, lakukan. Karena di 2025, tepatnya kira-kira Maret,
resesi ekonomi berjalan. Dan nanti akan sampai di 2026 September. Dan 2027 baru kestabilan ekonomi. Karena di 2025 adalah masa transisi presiden. Itu saya bicara sama kawan saya yang dulunya di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Ngomong-ngomong, karena kan ada namanya melihat rencana apa yang terjadi itu sudah ada semua. Jadi saran saya, saudara harus nyimpan 2 tahap. Pertama, emas untuk jangka panjang 3-4 tahun ke depan. Kedua, US dollar untuk cepat, setahun 2 tahun. Pokoknya dolar 14.500 di bawah itu atau 14.500 beli. Itu saya beritahu kawan saya, temannya Pak Gilbert. Pak Gilbert tahu orangnya juga. Pak Gilbert tahu orangnya juga. Dia memberitahu saya itu tahun 2014. Dia udah bicara sama saya. Dan dia ahli ekonomi makro, beritahu nanti di 2021 dolar akan tembus 14.000, tembus bener. Dan di 2021 dia beritahu saya standar 14.500. Jadi saudara 14.500 beli jangka pendek. Kalau untung ingat saya komisi. Dan saudara yang punya properti jangan dijual dulu tahun ini. Tunggu di 2027. Tahun berapa dah? 2027 properti naik. Karena laju inflasi. Dan saudara yang saat ini saya kasih pesan untuk para pedagang, jangan ekspansi bisnis dulu. Dan jangan nambah utang dulu. Karena kondisi perlambatan ekonomi itu masih 5 tahun. Pada waktu saya ngomong corona akan 5 tahun puncak mutasi, banyak orang tidak percaya. Itu saya ngomong di 2020. Dan di 2022 saya ngomong, 2023 kita kembali normal. Masih ingat saudara? Sekarang terjadi kan? Normal. Nah, dan sekarang saya kasih pesan, tapi bukan suara Tuhan. Takut kualat. Nah, kalau Tuhan bicara, "Daud dengarlah, baik siap," gitulah. Kalau Tuhan belum ngomong, kita ngomong, sikat kita, matilah kita. Ya, jadi saya beritahu analisa, kalau analisa. Jadi ingat, perlambatan ekonomi ini sampai 5 tahun, dimulai tahun 2022, menuju sampai 2026. Kestabilan ekonomi itu di 2027. Kenapa? Ingat, masa transisi presiden. 2020, COVID, Corona, 3 tahun. Berapa triliun yang keluar? Betul? 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 Kedua, IKN, infrastruktur, minyak, subsidi, apapun yang terjadi, pemerintah saat ini akan berusaha menstabilkan ekonomi dengan cara apapun sampai Pilpres selesai. Setelah selesai transisi, silahkan presiden berikutnya. Resesi masuk. Saya beritahu, itu sudah kita bicarakan. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kenapa ngobrol-ngobrol padahal tidak ada kerjaan? Ngobrol sama teman-teman, mengingat masa lalu. Kalau teman-teman ngobrol sama saya,
Mengingat masa lalu, tidak ada masa depan. Kenapa? Udah pensiun. Udah berhenti. Saya ngomong, tapi saya tetap melihat ke depan. Kan kalau teman-teman militer ngomong-ngomong saya, ini terjadi. Jadi begitu 2025 masuk. Ingat, 2023, 2024, setitik terang artinya apa? Karena ada pilpres, dana kampanye, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, dana siluman, beredar semua. Untuk menggerakkan ekonomi seluruh Indonesia. Orang yang tidak dapat kerjaan, ikut kampanye, dapat duit, betul? Suara hancur, partai, dapat duit, betul? Motor, dapat duit. Semua bisa bekerja. Ekonomi bergerak karena pilpres. Itu di 2023, di 2024. Jadi kalau Eropa ingin lepas dari krisis, gampang, adakan pilpres. Ekonomi gerak. Betul? Nah, tapi ingat, di 2025 pilpresnya sudah tidak ada. Lepas, langsung resesi. Karena semua akan melihat wait and see, lihat dulu siapa presiden, siapa wakil, siapa menteri keuangan, siapa menteri ekonomi. Itu perlu waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun itulah resesi. Makanya saudara harus nabung dulu seperti Yusuf. 7 tahun masa kelimpahan, dia nabung dulu untuk 7 tahun masa kesusahan. Kita nabung untuk ini, untuk di 2025 dan 2026. Karena masa transisi. Jelas? Dan jangan nambah utang. Dan jangan utang bank. Karena kondisi perlambatan ekonomi ini 2022 sampai 2026. Kondisi seperti ini. Pak, anak Tuhan gimana? Tenang. El Nino sampai El Nina atau Ninor, tenang aja. Kenapa? Indonesia didukung alamnya. Kemarau dan hujan. Jelas? Jelas? Kemarau dan apa? Hujan. Waktu kekeringan, ingat satu hal. Saya beritahu, semua berkebun. Karena akan terjadi krisis pangan. Jelas? Kemarin Kepala Staf Presiden ngomong-ngomong sama saya, krisis pangan. Pak, resesinya apakah berat di 2025? Nggak usah mikir, mengalir aja. Yang penting sekarang nabung dulu. Emas. Apa saudara? Dan apa? Dolar. Kenapa? Itu penting sekali. Dan jangan nambah utang. Berhenti utang. Bunga bank akan naik. Nanti akhir tahun 6-7%. Tahun depannya lagi, itu sudah dihitung semua akan terjadi ini. Itu saudara. Saya beritahu, sudah bukan zamannya untuk utang jadi perputaran. Karena pelambatan ekonomi adalah 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Dampak corona 3 tahun, pulihnya itu minimal tambah 2, 5 tahun. Baru terjadi kestabilan ekonomi. Tapi ingat, bukan suara Tuhan, suara Daud Tony. Jadi saya beritahu, itu analisa saya. Karena kawan-kawan kan kumpul dari dulunya Sekpan, penasihat presiden, apa itu kumpul teman-teman saya gitu setiap hari mengenang masa lalu. Wah, ya tidak ada kerjaan, ya udah kira-kira bakal ini. Wah ini bakal terjadi ini. Nah, udah, umpak-umpak sendiri semua, teman-teman semua adalah.
Jadi saya beritahu, pada waktu badai mau datang, siap-siap untuk cari tempat berlindung. Betul? Betul? Saat ini resesinya, badainya itu di 2025. Jelas? Kan sekarang lihat utang Indonesia aja orang banyak kaget, lah berapa ini utangnya gitu lah. Nah, jadi emas dan apa saudara? Dan apa? Dolar. Kenapa dolar? Saya beritahu supaya ngasih penjelasan sebelum saya serahkan ke Pak Gilbert. Untuk jadi mata uang dunia, nomor satu harus negara demokrasi. Kedua, terbuka. Ketiga, angkatan perang yang kuat. Keempat, sumber daya alam. Kelima, informasi IT semua mendukung. Selama negara itu bukan demokrasi, tidak bisa menjadi mata uang dunia. Itu pemahaman itu. Pertama, misalnya Presiden A super power, Presiden 2 lagi super power. Nah, tiba-tiba satu mati, mata uangnya goyang kabeh adalah. Jelas saudara? Karena tergantung presidennya siapa. Dan kalau itu bukan negara demokrasi, presidennya itu besok jadi Perdana Menteri, besok jadi Presiden, besok jadi Perdana Menteri, besok jadi Presiden. Itu tidak bisa menjadi mata uang dunia. Dan untuk syarat menjadi mata uang dunia, dia adalah negara yang terbuka. Dan negara yang punya angkatan perang yang kuat. Dan cadangan emas dan sumber daya alam yang kuat juga. Jadi saya beritahu, tetap dolar. Sampai dunia kiamat, Korea Utara tidak akan bisa mata uangnya jadi mata uang dunia. Sampai kiamat. Kenapa? Lah presidennya seumur hidup, betul? Bukan negara demo, tertutup. Nggak bisa. Makanya saya beritahu, tetap US dollar. Dedolarisasi orang boleh ngomong apapun, tapi hukum ini tetap berlaku. Dan yang berikutnya adalah kepastian hukum. Jelas? Jelas? Nah, jadi kenapa saya ngomong US dollar? Karena dasarnya itu negara demo terbuka. Angkatan perang yang kuat, dan ingat saudara, kepastian hukum. Artinya apa? Kalau presidennya mati gimana? Kan itu saudara. Langsung berubah. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Ingat resesi tahun berapa saudara? Tahun berapa? 25. Jadi nabung apa saudara? Emas. Emas. Nah, karena emas itu nanti akan berharga. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan yang akan membalas setiap hal yang sahabat sudah lakukan untuk channel ini. Dukung terus ya. Yuk aktifkan karunia-karunia itu. Karena karunia ini sangat penting untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang disampaikan oleh hambanya. Mari bangun hubungan yang intim dengan Allah. Persilahkan Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Maka peran Roh Kudus akan bekerja secara dahsyat mengubah kita. Baik dalam karya keselamatan maupun dalam karya pelayanan. Semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.